pengantar akuntansi dan perusahaan. A. Definisi akuntansi. Pengantar akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyaksikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. B. Sejarah perkembangan akuntansi. Pengembang akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan awal, yang kedua, sejarah perkembangan pertengahan, dan yang ketiga, perkembangan modern. Perkembangan akuntansi di era ke era. Awal mula akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-17 pada tahun 1908. Periode kemerdekaan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Akuntansi Indonesia pada tahun 1957. Era modern. Para desa modern Indonesia mengadopsi akuntansi internasional seperti International Accounting Standards dan International Financial Standard. Kelompok 2. Ringkasan menganalisis transaksi. A. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. B. Tujuan. Agar manusia mengetahui arti dari akun, saldo nominal, double entry, jurnal umum, buku besar, neraca, saldo, dan koreksi. C. Menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Contoh, analisis transaksi untuk menganalisis transaksi berikut ini. Pahami jenis-jenis akun dan komponennya, misal akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Jenis transaksi keuangan dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Transaksi dengan pemilik merupakan transaksi di antara perusahaan dan pemiliknya. Transaksi ini terdiri dari penyetor modal, penarikan modal, dan prefer atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. D. Menganalisis akun. Analisis akun adalah proses di mana item baris terperinci dalam transaksi atau laporan keuangan diperiksa dengan cermat untuk akun tertentu, seringkali oleh auditor atau akuntansi terlatih. Kelompok 3. Proses penyelesaian. A. Latar belakang. Akuntansi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengembalian keputusan bagi para pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi ketika seorang pemilik warung mencatat pembelian barang dagangannya, maka pada dasarnya pemilik warung tadi telah menerapkan teknik akuntansi. B. Tujuan dibuatnya proses penyesuaian. Untuk mengetahui karakteristik proses penyesuaian, bagaimana proses penyesuaian? C. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi akunting. Periode konsep mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan, sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. D. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Ada 2 cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama itu akuntansi akrual, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. 2. Akuntansi dasar kas, basis akunting, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Kelompok 4. Menyelesaikan siklus akuntansi. A. Latar belakang. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan jasa menjual barang-barang tidak berwujud. Dalam siklus akuntansi terdiri
dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. B. Tujuan makalah. Agar dapat mengetahui apa itu siklus akuntansi, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang mencakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. C. Fungsi dan tujuan akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan utama akuntan adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. D. Proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pencatatan bukti transaksi, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga tahap laporan. Kelompok 5. Akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang merupakan satu dari 2 perusahaan yang ada selain perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjualnya lagi tanpa merubah bentuk perusahaan. Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, toko swalayan, pengecer, toko serba ada, plaza, pusat perbelanjaan, atau pusat barang-barang grosir. Tujuan untuk mengetahui apa itu perusahaan dagang, untuk mengetahui apa kegiatan dan bagaimana perusahaan dagang itu berjalan. Membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. 1. Pengertian akuntansi. 1. Akuntansi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 2. Akuntansi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikuti sarankan transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. 2. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Contoh perusahaan dagang antara lain toko, supermarket, grosir, pusat perbelanjaan, perusahaan ekspor impor, dan lain-lain. 3. Ciri-ciri perusahaan dagang. A. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangannya. B. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. C. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. D. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. E. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. F. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. B. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Macam-macam perusahaan dagang. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang kecil kepada pedagang besar kemudian menjual kepada konsumen. 2. Kegiatan usaha atau operasional meliputi membeli barang dagangan, menyimpan barang dagangan sebelum dijual, menjual barang dagangan. 3. Pendapatan usaha atau operasional yang merupakan pendapatan usaha dari perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan, sedangkan pendapatan yang diperoleh. Persediaan. Istilah persediaan investorius digunakan untuk mengartikan A. Barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan. B. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. C. Barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual merupakan salah unsur yang paling aktif dalam operasi usaha untuk perusahaan dagang besar atau perusahaan eceran. Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu, misalnya digunakan dalam proses produksi atau keuangan.
Persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca sebuah perusahaan, dagang atau perusahaan industri, persediaan seringkali merupakan bagian yang terbesar dari keseluruhan aktivitas ancar yang dimiliki perusahaan. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Macam-macam perusahaan dagang. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar kemudian menjualnya kepada konsumen. 2. Kegiatan usaha. 3. Pendapat usaha. 4. Beban utama. 5. Transaksi perusahaan dagang. 6. Syarat penyerahan barang. 7. Syarat-syarat pembayaran. Jenis-jenis persediaan. Di beberapa perusahaan jasa tidak punya persediaan. Perusahaan dagang, persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, persediaan yang diperoleh perusahaan langsung dijual kembali tanpa mengalami proses produksi. Selanjutnya disebut persediaan barang dagang. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya. Persediaan dalam perusahaan pengelolaan akan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang-barang dalam proses, dan persediaan barang jasa.